Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, baik yang juga ada di rumah masih beribadah secara online. Kita mempersiapkan hati kita mau saat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita memberikan hati yang paling terbaik untuk dapat dilayakkan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa, dan percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun. Kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan agar kami dapat melewati kehidupan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Bapa, layakkan kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Hanya Kau Tuhan penolong hidup kami Bapa. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari saudara kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup sampai dengan saat ini itu karena Tuhan. Berikan yang terbaik dari dalam diri-Mu, berikan hati yang paling baik untuk siap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita katakan kembali, hanya Kau Tuhan penolong hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolong yang selalu setia.
Kuasamu terlebih besar, oh kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu
Ibu Gembala akan membuka kita dalam doa. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat pada Amin. janjinya dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kami. Terpujilah Yesus yang luar biasa bagi kami. Ingin pagi hari ini kami rindu urapan Allah turun Amin. bagi kami Tuhan. Yes. Tuhan kuduskan kami untuk menaikkan ucapan syukur pujian bagi Kristus pada pagi hari ini. Urapi para pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Urapi musik dalam nama Yesus. Urapi singer liturgis. Urapi hambamu yang mengungkapkan rahasia firman di tengah-tengah kami. Urapi setiap mulut-mulut kami yang mengangkat suara bagi Kristus. Kami percaya ketika Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, segala kuasa-kuasa kejahatan Tuhan sudah singkirkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang menyertai kami dengan urapan dari awal sampai Amen. ibadah. Kami kembali dengan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pagi hari ini dalam nama Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Bahwa kita diberi kuasa, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani dan mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Katakan, kita diberi kuasa. Bawa hatiku, ku dapat kuasa dari Raja mulia. Bila Allah tak bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Kau Raja. Ku beri kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita percaya bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita yang terus memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Katakan, betapa hebat, betapa kuat Allah. Berkuasa di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah
kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berdaya segala-galanya. Tuhan Allah kita. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia keternang, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berpaling bersama Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siap menerima apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita melalui hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Katakan, Bapa, sentuh hati kami agar kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Oh. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menemani. Betapa ku menyadari di dalam
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti semua
Bapa, Engkau menyentuh hati kami Tuhan. Terima kasih buat pagi yang dahsyat ini. Engkau yang melihat seluruh isi hati kami, kerinduan kami Tuhan. Tidak ada tersembunyi, tidak ada tertutup di hadapan-Mu. Semua terbuka, semua transparan Tuhan. Engkau melihat hati kami, sentuh hati kami, jamah kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan, menjadi baru Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kami yang datang ke tempat ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau kami masih hidup, kami masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan buat kami. Sehingga pagi ini kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan pagi ini Engkau disukakan, Engkau disenangkan lewat doa, pujian dan ucapan syukur kami. Bahkan lewat firman yang kami dengar, biarlah Tuhan firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan memimpin menuntun hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan. Kami bersyukur yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atas ibadah kami, biar Tuhan yang semakin besar, kami semakin kecil. Yang siap dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan kita katakan haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat WL, singer dan pemusik atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Coba lihat kiri kanan, tampangnya luar biasa. Amin. Atau biasa di luar? Pasti tampangnya luar biasa dan biasa di luar. Terima kasih buat Bu Gembala, buat kesempatannya, kepercayaannya. Saya boleh kembali ada di tempat ini. Sudah hampir, kalau tadi saya hitung sih hampir 2,5 tahun. Tepatnya 2 tahun 6 bulan. Kalau saya hitung, karena April 2020 itu COVID pandemi. Pertama kita April, Indonesia semua tidak ada pelayanan, tidak ada ibadah. Dan sampai sekarang kalau saya datang ke sini Oktober 2022, persis berarti kurang lebih 2,5 tahun. Tepuk tangan ini buat Tuhan Yesus. Tadi saya sempat sapa berapa yang saya kenal, Oma, Ibu, Koko, lalu juga ada Cici di sana ya. Jadi semua sehat puji Tuhan ya. Tadi saya sempat bilang ada banyak hamba Tuhan berpulang dipanggil, ada banyak mungkin teman, sahabat, keluarga, bahkan adik tadi dipanggil waktu COVID. Nah pertanyaannya tadi sempat saya ngobrol sama Koko. Mungkin hari ini orang berkata COVID melandai dan mungkin kita menuju endemi. Yang tadi pandemi kita akhirnya akan berkurang dan kita sudah di booster. Dan kita, istri saya sendiri pun sudah booster yang kedua karena dia nakes. Istri saya sudah booster yang kedua dan kita bisa lihat orang sudah mulai berani, ada yang buka masker, ada yang enggak. Dan kita lihat situasi kondisi, tetapi di depan mata kita banyak orang berkata ada inflasi, ada resesi, betul ya? Kita lihat ada goncangan, bahkan Bank Dunia mengatakan tahun depan tuh gelap. Presiden kita pun juga mengatakan yang sama. Lalu Menteri Keuangan kita, bahkan Luhut Binsar Panjaitan, kita semua melihat situasi kondisi yang di depan mata kita. Lalu satu ayat yang saya ingat dan diingatkan Tuhan berapa hari lalu, tepatnya di doa pagi di gereja lokal kami setiap jam 5 sampai jam 6 itu setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi, ada pujian 15 menit, 10 doa siapa atau 15 menit firman Tuhan, lalu sisanya 15 menit dari gembala menyampaikan tanggapan responnya. Nah ayat ini yang muncul waktu itu saya sharing. Coba buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Berkaitan dengan situasi kondisi dunia dengan tema yang diberikan oleh Bu Gembala di tempat ini. Nanti saya akan bacain Ibu ya temanya ya. Kita buka natsnya dulu. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu masih ingat saya dong? Nama saya pendeta muda David Ibo Christian Sardi. Puji Tuhan, justru karena COVID kemarin oleh anugerah Tuhan saya bisa menyelesaikan kuliah teologi saya sampai tuntas. Puji Tuhan. Amin. Saya tahu ini berkat Tuhan. Nah kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ayat ini menarik. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali. 3, 2, 1. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tahan di situ, garis bawahi ada kata maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kapan waktu kita mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Lompat ayat 16, kita lihat ayat 16-nya. 3, 2, 1. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 hal yang menarik. Di situ ada keinginan daging, lalu keinginan mata, lalu keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa. Jadi kalau kita mengasihi dunia dan isinya, maka dikatakan jelas kasih Bapa itu tidak ada dalam diri kita. Akhirnya kita malas ke gereja, malas berdoa, malas beribadah, malas cari Tuhan. Karena kita lebih cenderung mengasihi dunia dan isinya. Lalu dikatakan tadi keinginan dunia, yaitu dunia dan isinya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup. Banyak hal, dosa dan segala sesuatu yang tidak baik. Ayat 17 menarik dibaca. Ayat 17 baca 3, 2, 1. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tepuk tangannya kencang, padahal kita tepuk tangannya kencang. Siapa yang pengen hidup tetap selama-lamanya, angkat tangan. Bilang kiri kanan, melakukan kehendak Allah. Saya lihat terjemahannya adalah hidup kekal bersama Tuhan. Tema hari ini yang diberikan oleh Bu Gembala adalah mempersiapkan diri dalam kekudusan menanti Kristus datang. Yang setuju katakan amin. Siapa yang rindu Tuhan Yesus datang boleh angkat tangan. Siapa yang rindu ketemu Tuhan boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, menanti dalam kekudusan. Siapa yang setuju bahwa Tuhan itu kudus adanya, angkat tangan. Coba lihat kiri kanan tampangnya kudus atau enggak. Lihat aja, gak usah komen. Lihat aja. Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Betul apa betul? Setuju Tuhan itu kudus? Di ayat lain berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Siapa yang sekali lagi yang pengen betul-betul melihat Tuhan? Pengen melihat Tuhan? Gak ada cara lain Bapak Ibu. Caranya adalah hidup dalam kekudusan. Makanya tema yang diberikan Bu Gembala, saya pikir secara pribadi, wow, ini khotbah yang tidak populer. Orang lebih cenderung bicara tentang berkat dan materi. Orang bicara tentang mujizat dan berkat. Tapi ketika beliau menyampaikan hal ini, saya setuju, saya suka, saya senang. Hari ini saya banyak belajar menggali firman Tuhan, bahwa Tuhan mau kita hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat ayat dasar yang menjadi khotbah saya hari ini, 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Coba lihat, ini menarik. Setelah saya kemarin sempat WA Bu Gembala, Bu temanya ada. Lalu malam itu saya persiapkan dan ayat ini muncul. 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Nanti kaitannya dengan ayat tadi yang pertama saya baca. Kalau sudah bisa tampilkan 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Kalau sudah ketemu katakan amin. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang kencang, batal lagi dan tepuk tangan yang kencang. Bapak Ibu, dari ayat di atas ada kata menguduskan seluruhnya, baik roh, jiwa, dan tubuh kita dengan sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu, maaf, saya ingatkan dari ayat ini jelas, ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput umatnya, tidak ada lain, Tuhan mau kita kudus, tak bercacat. Coba kata-kata sesuai perikop yang diberikan, tema yang diberikan oleh Bu Gembala, yaitu kita mau, Tuhan mau kita mempersiapkan diri dalam kekudusan menanti Kristus datang. Ada satu lagu lama
berkata gini, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Katakan, hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, mulia suci pada kedatangannya. Bapak Ibu maaf jujur, pada hari ini Tuhan ingatkan, ketika Tuhan datang, nggak ada yang lain selain hidup kudus dan tak bercacat celah di depan Tuhan. Temanya jelas, menanti Kristus dalam kekudusan. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak, kenapa tema ini diangkat oleh Bu Gembala? Kenapa Pak Ibu juga mau khotbahkan? Tadi di jalan saya sedang berpikir, khotbah ini bukan khotbah populer, Bu. Belum tentu orang suka. Hari ini banyak orang berpikir bagaimana dia survive, bagaimana dia kuat, bagaimana dia diberkati, bagaimana dia pulih kembali dampak dari pandemi kemarin. Banyak orang lebih suka mendengar khotbah itu. Bahkan di Alkitab berkata, mereka banyak mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga mereka. Hari ini Tuhan bilang, persiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Bilang kiri kanan, udah siap belum? Coba lihat kiri kanan, udah siap belum? Sudah dong. Amin, Oma. Kalau kita katakan siap, amin. Lagu tadi diingatkan, ya Allah damai. Saya diingatkan lagu itu. Itu lagu lama loh. Come on, ini keren sekali. Saya berapa kali di khotbah di GSKI dekat Citra 5, Citra 6 sana. Saya suka lewat sini, sempat berpikir, kapan ya saya ke Taman Surya 2 lagi. Saya sudah khotbah onsite berapa kali di daerah sekitar sini. Tapi ternyata kerinduan saya Tuhan kasih, Tuhan jawab. Amin. Tapi Bapak Ibu tahu, ini nggak main-main. Ketika saya mau khotbah di sini, daging saya tadi saya cerita dengan Koko. Daging saya sebagai hamba Tuhan mau khotbahin apa yang terjadi sama saya, dan saya mau saksikan. Di mana kemarin untuk COVID, motor saya jual, mobil saya jual, rumah hampir dilelang, betul-betul flat, betul-betul drop saya. Bahkan saya sempat jadi driver online. Tepat saya bilang tadi sama Koko, Oktober kemarin 2021, Tuhan pulihkan, Tuhan balikan, shifting kembali. Rumah yang mau dijual Desember kemarin, Tuhan lunasi. Tuhan ganti motor baru, Tuhan ganti mobil baru. Tapi saya mengerti dengan proses yang Tuhan izinkan kemarin. Istri saya kena COVID. Istri saya punya comorbid. Waktu dia kena COVID dan waktu dikatakan dia positif, waktu itu saya tahu dia punya comorbid. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil istri saya harus siap dan kuatkan saya dan 3 anak saya. Kalau kita mau sampaikan hal seperti itu, bisa menguatkan. Tapi hari ini ternyata dari dampak itu, saya ngerti hidup ini sementara. Katakan amin. Hidup ini adalah, katakan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus jangan sia-siakan apapun yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Coba lihat ayat lain, 1 Tesalonika 3 ayat 13. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat kepada jemaat di Tesalonika ini berkali-kali. Coba lihat 1 Tesalonika ayat 13. Dia menyampaikan ini berulang kali. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Boleh tampilkan multimedia yang punya Alkitab buka. Yuk baca sama-sama. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Sudah ya? 3, 2, 1. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat
Katakan amin. Bapak Ibu tahu kata kunci ayat di atas adalah tidak bercacat dan kudus pada kedatangannya kedua kali. Kata kuncinya itu. Jadi Bapak Ibu kalau lihat Tesalonika ini, ternyata Rasul Paulus sampai 2 kali mengingatkan ayat ini bahwa dia mau waktu Tuhan datang kita kudus dan tak bercacat celah. Katakan amin. Amin. Bilang kiri kanan, kudus tak bercacat celah. Sekarang lihat kiri kanan tampangnya seperti apa. Lihat aja, nggak usah komen. Karena jujur, penghakiman itu milik Tuhan, betul? Kita nggak bisa menghakimi orang lain. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu mendengar khotbah ini, Bapak Ibu mendengar pesan ini, nggak ada lain yang Tuhan minta, kita hidup kudus dan tak bercacat celah. Amin. Katakan amin. Kudus dan tak bercacat celah. Sampai saya coba buka kamus Alkitab tadi di sini, di jalan tuh saya suka, kalau di jalan tuh tadi saya suka ngomong sama Tuhan, suka komunikasi, suka ngobrol. Tadi diingatkan tadi. Sorry nih, saya mengingatkan kata-kata ini bagus. Sering kali kita fokus pada dunia dan segala keinginannya, tapi kita lupa dengan kekekalan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali kita lupa. Akhirnya apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu yang kita kejar. Betul apa betul? Betul apa betul? Bantu kok, jawab kok. Bukankah hidup di dunia ini sementara kok? Lagu tadi kita nyanyikan. Bahkan Musa mengatakan bahwa manusia hidup 70, 80 tahun. Selebihnya kesukaran dan penderitaan. Betul apa betul? 2 hari, 3 hari lalu saya pagi pakai motor. Jelas Tuhan ingatkan gini, kalau lu mati, udah siap belum? Saya diam saudara. Di situ dibutuhkan iman percaya kita bahwa kita pengikut Yesus. Pertanyaannya simpel, udah kudus belum? Maka Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betul? Siapa yang setuju bahwa setiap kita orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan? Setuju? Tapi di ayat lain dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu, dengan cepat 25 tahun saya ikut Tuhan Yesus. Basic saya dari agama sebelah yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dulu saya rusak, hidup saya hancur berantakan. Kok usia saya masih muda, tahun ini masih 45. Masih muda kok. Orang berkata usia 40 itu hidup dimulai lagi, Bu. Artinya masih punya semangat, masih punya gairah, betul. Pencapaian saya, Tuhan izinkan punya istri, punya 3 anak, Tuhan kasih rumah, mobil, Tuhan kasih kendaraan keliling Indonesia, ke luar negeri, semua sudah saya terima. Tapi saya masih muda nih kok. Artinya masih banyak tadi keinginan daging, keinginan mata, kangkuhan hidup masih ada nih. Betul? Saya ada di televisi, saya ada di radio. Tuhan izinkan semuanya terjadi. Tapi hari ini ternyata Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Yang setuju katakan amin. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita hidup dalam kekudusan. Setuju nggak Tuhan mau kita tidak bercacat celah? Amin. Sorry, saya coba kutip. Kalau kita bohong, kalau kita suka nipu orang, kalau kita suka ngomong jorok, kalau pikiran kita kotor, pertanyaan saya simpel. Tetangga kita sebelah kiri atau orang yang duduk sebelah kiri kanan kita, tahu nggak kita berbuat gitu? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Betul Bu Gembala? Coba lihat kiri kanan tampang udah kudus belum? Coba lihat. Lihat aja. Istri saya suka ngomong gini, Ci. Istri saya suka ngomong gini. Lu kalau buat dosa aja. Dosa tanggung sendiri lu. Kalau dia ngomong begitu. Dia ngomong, apalagi lu pendeta hamba Tuhan. Kalau lu buat dosa tanggung sendiri. Kadang-kadang kita lupa, maaf dengan segala hormat, saya jujur nih, saya suka ngomong, kadang-kadang orang Kristen lupa, saking lupanya karena dia tahu Tuhannya baik, Yesusnya baik, maka dosa jalan terus. Ibadah, pelayanan, dosa jalan
jujurlah padaku. Ini 25 tahun saya pelayanan, saya juga jatuh bangun dalam setiap kelemahan kita, betul? Kadang mulut kita kasar, nyakiti orang. Kadang hati kita penuh kebencian, iri hati, dengki, betul? Syirik. Ada banyak hal. Hari ini Tuhan bilang, kudus tak bercacat celah. Saya langsung ambil kamus Alkitab berkata kudus. Kudus menurut kamus Alkitab adalah Allah adalah kudus. Artinya ia bebas terhadap dunia. Katakan kiri kanan, bebas terhadap dunia. Itu namanya kudus. Jadi ingat keinginan dunia apa? Tadi dan di dalamnya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tadi maka saya kasih bu ayat tadi. Ternyata betul. Kenapa kita kudus? Karena Allah itu kudus dan dia bebas dari dunia. Dunia itu ada keinginannya tadi, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Barang siapa yang hidup di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada. Coba aja lihat ke kanan, orang yang hidupnya senang buat dosa, melakukan dosa, kenajisan, percabulan hawa nafsu. Percayalah, dia nggak ada satu kerinduan untuk beribadah sama Tuhan. Dia lebih cinta dengan hal itu. Keinginan mata, dia nggak boleh lihat orang punya mobil ini, motor ini, harta ini, handphone ini. Orang nggak bisa lihat itu. Selalu ingin ini, ingin. Orang bilang lapar mata. Yang dia cari, dia kejar adalah harta duniawi. Betul apa betul? Nggak akan tertarik dia dengan yang namanya hal-hal rohani kayak gini. Bahkan tadi keangkuhan hidup, nggak mau kalah. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, Bapak naik mobil yang baru atau naik apa? Saya datang pakai motor saya. Karena hari ini nanti mama saya bilang, Bob mampir ke Mangga Besar. Mama butuh uang gini, oke mas saya mampir. Mama saya ada di Mangga Besar, di gang, di Taman Sarinam yang kecil. Saya mesti pakai motor. Jam 1 saya khotbah lagi di Harapan Indah, Bekasi. Kalau saya pakai mobil, nggak ngejar sih. Kalau cuma mau gengsi, cuma mau gaya, nggak ngejar. Kalau cuma mau angku doang, nggak ngejar. Yang dibutuhkan hari ini, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dengan kencang buat Allah kita, tepuk tangan dengan kencang buat Tuhan. Balik lagi ke tema kita, untuk kita menanti kedatangan Tuhan, gak ada cara lain. Harus menanti dalam kekudusan. Jelas ya Bapak Ibu, ayat tadi saya jelaskan kan? Orang yang mencintai dunia dan seisinya, maka dia akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Saya coba merenungkan. Di tempat lain ada banyak orang gak yakin mati masuk surga. Betul Bu Gembala? Banyak orang lain gak yakin sih orang mati masuk surga. Tapi di dalam Kristus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan dengan kencang buat Allah kita, tepuk tangan dengan kencang buat Tuhan Yesus. Harusnya ini pegangan kita. Oke, aku ikut Tuhan, aku percaya Dia jalan kebenaran dan hidup. Pertanyaannya cuma satu, Paulus mengingatkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang Kristen udah yakin dia masuk surga, udah yakin dia ikut Tuhan, tapi dosa jalan terus. Masalah, that's problem, itu masalah orang Kristen terbesar dari sepanjang sejarah. Itu dia yakin masuk surga, tapi dosa jalan dulu. Ini masalah. Dosa jalan terus, ini masalah. Betul apa betul? Coba tanya jujur, bukan kita nih jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, udah di depan, di mimbar, orang bilang udah kayak malaikat, jalan gak napak. Terus waktu kita buat dosa, nggak usah muluk-muluk bu, dosanya bohong bu. Nggak usah muluk-muluk ya, doanya nggak usah yang macam-macam. Dosanya bohong, dosanya sakit hati bu Gem. Bantu saya bu, masuk surga nggak bu? Coba bu jawab, masuk surga nggak? Nggak usah mikir membunuh, mencuri, korupsi, berzina, nggak usah mikir itu bohong dong bu. Sama kita nipu orang ataupun kita tadi sakit hati, masuk surga nggak bu? Nggak masuk loh. Saya mau kasih tahu sama Anda. Hal yang kayak gini ini penting. Kudus tak bercacat celah pada kedatangan Tuhan.
Coba buka kebenarannya, ini bagus ya. Wahyu, multimedia dengan cepat. Karena sudah lama kakak sini, saya mau kasih yang terbaik buat tempat ini. Coba buka Wahyu. Kita lihat kebenarannya. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Jujur saya lupa nanya ibu, biasanya kalau saya khotbah berapa menit durasinya, saya lupa. Anda biasa khotbah tempat lain 30 menit, 40 menit. Ini lupa, dari semalam, dari kemarin lupa nanya ibu. Oke, kita buka Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Lihat, ayat ini penting banget. Ini ada di kitab Wahyu, 2 pasal sebelum Wahyu selesai ya. Kita lihat 3 pasal semua Wahyu selesai, ayat ini diingatkan. 3, 2, 1. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah tahan di situ. Tahan situ. Bukankah itu yang kita tunggu, Bu? Perkawinan anak domba, betul? Ini indah. Bukankah Dia mempelai pria dan kita mempelai wanita? Setuju? Bukankah ini yang kita kejar, Bapak Ibu? Saya ngomong jujur sama Ibu, untuk saya khotbah kayak begini gak gampang buat saya. Maka saya bilang, ini khotbah gak populer, Bu. Orang cuma cari berkat dan mujizat. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sebentar. Berapa banyak virus, berapa banyak masalah, berapa banyak keadaan yang tidak baik di dunia hari-hari ini. Harusnya itu mengingatkan kita tanda kedatangan yang sudah sangat singkat. Betul? Ayat berikutnya, ayat 8. Lihat apa yang dikatakan Alkitab, ini keren sekali. 3, 2, 1. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lendang halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurung apa? Lendang halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Anda tahu nggak? Kalau Anda buka kamus Alkitab, Anda buka paling akhir ada kata kudus, Anda cari di kamus Alkitab, dikatakan orang-orang kudus, berarti di situ orang-orang Kristen. Bukankah ini ayat tadi mengatakan kita ini orang kudus? Dan Alkitab ngomong orang kudus itu orang Kristen. Keren nggak, bro? Kamu ngerti nggak? Di tengah dunia yang penuh dengan dosa, Tuhan bilang kamu orang kudus karena kamu orang Kristen, pengikut Kristus. Coba lihat kiri kanan tampang kudus atau enggak, lihat aja. Sekali lagi lihat aja, nggak usah komen ya. Lihat aja, nanti berantem lagi. Pertanyaannya kalau Anda lihat, kados, 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 Adonai, Elohim. Ayat lagu itu muncul lagi. Tuhan mau kita kudus. Anda tahu Bapak Ibu kenapa orang dikatakan berdosa atau berbuat dosa? Karena dia menyimpang, tidak sesuai dengan rencana Allah. Itu kata hamartia. Hari ini Bapak Ibu tahu tujuan Anda ada di sini. Anda hidup kudus dan tak bercacat celah. Katakan amin. Sebelum saya akhiri, ada 4 hal yang Tuhan ingatkan di pagi ini. Tadi seperti janji saya spontan. Jujur saya tadi nyampe jam 8 kurang 15. Jujur bakmi ayam di depan itu menggoda saya. Tapi saya paksa, so gue mesti sampai sini duluan, duduk manis lagi latihan tadi. Saya duduk manis, saya coba cari kamus Alkitab dan saya coba cari hal-hal untuk ayat pelengkap saya. Saya bilang nanti mie ayam urusan belakangan. Gampang. Eci ya, gampang Eci. Dia lama gitu Eci gak ketemu Eci. Itu gampang urusannya. Tadi malam Bu Gembala ngomong, masih apa nggak Pak Ibu? Udah 3 tahun dia kesini. Ya elah, baru 3 tahun bukan. Apa Google luar kepala, nggak pakai Google Map lagi. Tapi Ibu kenapa saya ngomong gini? Ini penting. Ada 4 hal. Kenapa tadi Bu Gembala mengatakan kita harus hidup dalam kekudusan, menanti kedatangan Tuhan. Betul Bu Gem? Orang kan nanya, ngapain sih Bu Gem kasih tema ini? Orang yang ada mah pulih kembali, bangkit kembali, betul ya? Ini disuruh kekudusan. Bu Gem mesti tanggung jawab nih Bu. Saya juga mesti tanggung jawab. Kita lihat ada 4 hal. Kenapa penting? Yuk kita lihat multimedia. Ada 4 hal penting. Kenapa kita hidup kudus menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama,
Efesus 1 ayat 4. Bisa dicatat Bapak Ibu, ini menjadi rema buat kita. Efesus 1 ayat 4 bisa catat. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku. Lagu ini diambil dari ayat ini. Tuhan mau kita kudus dan tak bercacat celah. Jadi yang tadi disampaikan betul, Bu, itu dia. Dan paling hebat dikatakan sebelum dunia dibentuk, engkau telah dipilih untuk hidup kudus tak bercacat celah. Ini ayatnya. Jadi kalau ada orang komplain, mana ini ayatnya? Kenapa sih mesti hidup kudus? Kenapa nggak boleh hidup dalam daging? Kenapa nggak boleh keinginan mata saya dipuaskan? Kenapa saya nggak boleh gengsi dikit, adu gengsi dikit? Hari gini kan banyak anak muda nggak mau pakai handphone biasa, maunya pakai iPhone. Betul apa betul? Keadaannya kayak begitu. Kemarin saya khotbah di salah satu kampus di Jakarta Timur. Saya tunjukin handphone saya, cuman tipe Samsung A03 yang termurah. Dia bingung langsung. Kaibo pendeta pengkhotbah, saya pikir nggak ada masalah. Sama seperti datang pagi ini, saya datang dengan motor saya nggak ada masalah. Orang bilang, lu Anda pengkhotbah nggak diberkati. Justru karena kita hamba Tuhan. Kalau kita gayanya jet set kelas atas, bukan hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Paham Bapak Ibu? Sebelum dunia memilih, sebelum dunia dibentuk, kita ini dipilih untuk hidup kudus tak bercacat. Senggol kiri kanan. Hidup kudus tak bercacat. Senggol. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, maaf, nature-nya kita, aslinya kita, bawaan kita dari sananya udah ditunjuk untuk hidup kudus dan tak bercacat celah. Katakan amin. Amin. Bilang kiri kanan, itu aslinya kamu. Kasih tahu kiri kanan. Bilang kiri kanan, yang lain cuma aksesoris doang. Yang lain cuma casing doang. Esensinya ini, hidup kudus tak bercacat. Bro, sama-sama kita ini pelayan. Bro, main musik, saya pengkhotbah. Ingat tuh, sama-sama pelayan. Bedanya bro, kotak-kotak saya batik. Tapi bro, jujur, saya mau ya sama-sama batik ya bro. Walaupun bro cuma batik lengan pendek, saya lengan panjang gitu. Tapi kita sama. Setuju nggak bahwa Tuhan mau kita nih hidup kudus tak bercacat celah? Sorry ya, Tuhan ngomong begini. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa hari ini adalah hidup kudus tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sorry ya, kita bisa bohongin Ibu Gembala, baik WL pengkhotbah ataupun pemain keyboard atau singer, bisa bohongin Ibu Gembala. Oh, di depan Bu Gembala, shalom. Apa kabar? Manis banget. Di luar sana sialan. Kenapa saya ngomong gini? Fakta di lapangan banyak begitu. Betul Pak, betul? Oh, besok Pak Ibu jangan undang lagi. Ya nggak apa-apa. Karena memang sini fakta, ini realita. Saya bilang, saya kasih tahu sama Anda, ini khotbah nggak bisa sembarangan. Ini khotbah nggak populer, Bu. Kalau saya khotbah tanpa tema, Ibu kasih saya khotbah ini, wah besok orang ngomong gini, besok jangan undang lagi Pak Ibu. Kenapa ngomongin kekudusan? Nggak gampang, Bu Gem. Tapi yang kedua, coba lihat ayatnya. Multimedia tampilkan. Kenapa kita hidup kudus? 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Biar ayat ini mencelikkan mata kita. Kenapa kita hidup kudus? 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Kenapa Bu Gembala mau kita bahas ini? Lihat ayat ini. 3, 2, 1. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Katakan amin. Wow, ayat ini dahsyat. Bapak Ibu dengan segala hormat, izinkan saya ngomong. Dunia dan seisinya akan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ingat ayat itu, Bapak Ibu. Jadi ketika Bugem kasih ini, ayat itu konfirm, mengingatkan. Ternyata memang kita harus kudus, tak bercacat celah. Anak muda, engkau gampang pegang handphone, smartphone, dengan sekali klik dunia ada di tanganmu. Betul? Semua akan terbuka. Tapi berapa banyak anak muda jatuh dalam dosa. Di tempat lain berkata, janganlah engkau ikuti hawa nafsu anak muda. Ngeri, Bu. Ini akhir zaman. Bapak Ibu, maaf sebelum saya akhiri. Yakin gak kita masuk surga? Kalau Anda yakin berkata, aku yakin masuk surga, gak ada cara lain, Bapak Ibu. Engkau kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ini serius. Jangan ngomong begini, Bapak Ibu, aku rajin kasih persembahan Tuhan, aku rajin kasih perpuluhan Tuhan, aku rajin ibadah tiap minggu Tuhan, aku rajin ibadah keluarga Tuhan. Saya kasih tahu sama Anda, kalau dosa jalan terus, engkau gak masuk surga. Ini kebenarannya. Upah dosa adalah maut. Tolong Bapak Ibu, orang bilang insaf, taubat. Tidak hanya buat Bapak Ibu, buat saya secara khusus pribadi. Saya juga mesti insaf dan taubat, betul? Karena setiap kita punya kelemahan masing-masing. Katakan amin. Ingat sih, hanya Tuhan yang tahu siapa kita. Makanya ada lagu, buka dulu topengmu. Kadang-kadang kita pakai topeng, bro. Makanya ada lagu berkata, dunia ini panggung sandiwara. Kadang-kadang orang pakai dunia ini kayak panggung sandiwara, di depan lain, di belakang lain. Yang pertama tadi ingat Bapak Ibu, jelas ayatnya mengatakan bahwa Tuhan mau kita kudus, karena sebelum dunia dibentuk dijadikan, kita dipilih untuk hidup kudus dan tak bercacat celah. Itu hebatnya Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa dunia akan hilang, akan lenyap, tapi dikatakan betapa suci dan salehnya kamu hidup. Bro, jujur, umur berapa, Bro? 40. Bro, masih anak muda kan 40, Bro? Bro, jawab saya jujur. Bro, dengan kata suci dan saleh, berat gak, Bro? Jujur. Berat ya, Bro? Semoga tidak seberat badan, Bro. Just kidding, Bro. Bener, berat, Bro. Bu, saya anak muda. Jangan Bapak Ibu udah pendeta, udah hamba Tuhan, udah punya istri, punya 3 anak. Bapak, enggak, saya tetap anak muda, Bu. Kata suatu tulisan berkata, umur itu cuma usia, tapi semangat anak muda. Yang ngerti katakan amin. Paham sampai sini? Yang ketiga, coba lihat dengan cepat. Kenapa kita mesti hidup kudus? Ibrani 12 ayat 14. Ayat-ayat ini Tuhan munculkan. Terima kasih Bu Gembala, karena justru ayat-ayat ini muncul kembali, mengingatkan kita kembali. Ibrani 12 ayat 14, sama-sama baca. 3, 2, 1. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Siapa yang pengen melihat Tuhan boleh angkat. Ngomong kiri kanan, hidup damai dengan semua orang. Bilang kiri kanan, jangan suka berantem. Ngomong kiri kanan, jangan suka benci dan dendam. Apalagi diem-dieman. Coba lihat kiri kanan, ada yang masih diem-dieman? Coba lihat suami istri masih diem-dieman, ada nggak? Bapak Ibu, waktu saya lihat ayat ini, multimedia boleh tampilkan ayatnya, nggak apa-apa. Waktu saya lihat ayat ini, Tuhan ngomong gini Bapak Ibu. Lihat ya. Kenapa ayat ini 2 poin jadi 1? Lihat ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Pertama dibahas hidup damai dengan semua orang.
Bapak Ibu tahu lawan kata dari damai? Berarti ribut. Betul ya? Bertengkar, berkelahi. Bapak Ibu tahu ayat berikutnya, dan kejarlah kekudusan. Jadi waktu itu saya dapat rema begini, kalau kita nggak damai dengan seseorang, kita tuh nggak kudus. Itu remanya saya pribadi Bu ya. Jadi interpretasinya masing-masing orang ya. Tapi saya waktu baca ini, kalau lu nggak damai bro dengan semua orang, maka dosa itu sudah mengintip bro. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar. Jadi waktu kita benci, waktu kita marah, waktu kita sakit hati, waktu kita dendam, waktu kita kepahitan, maka kita sesungguhnya dosa itu udah masuk sama kita. Betul? Maka pintu itu terbuka. Maka ada satu lagu berkata, jagalah hati, jangan kau nodai. Benar, jaga hati dengan segala kuasa. Yang ngerti katakan amin. Coba lihat kiri kanan, bilang hidup damai. Bilang kiri kanan, jangan berantem. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Tadi saya ngomong sama Bu Gembala tadi, bohong aja gak masuk surga Bu. Sakit hati betul Bu. Sorry nih ya, sekali lagi tolong jangan tertipu, jangan terjebak. Bapak Ibu cuma dengar khotbah berkat dan mujizat, tapi Bapak Ibu gak mendengar kebenaran ini. Engkau sakit hati, engkau tidak pulih, tidak mengampuni, maka engkau gak masuk surga. Ini agak sedikit ekstrim. Coba renungin, apakah Tuhan mengajarkan kita benci? Apakah Tuhan mengajarkan kita dendam? Gimana sih? Enggak kan? Bahkan dikatakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila kita hidup rukun bersama. Yang setuju katakan amin. Maka Alkitab berkata, siapa yang membawa damai, ia akan disebut anak-anak Allah. Siapa di sini yang disebut anak-anak Allah, boleh angkat tangan. Ngomong kiri kanan, harus damai hidupnya. Bilang kiri kanan, pulang mesti baikan. Ini penting loh, jangan sampai satu gereja ada musuhan ya. Masa nggak tahu nih khotbah lagi berapi-api nih. Jangan sampai ibadah. Saya pernah punya jemaat di satu tempat, saya pegang ibadah raya 3 dan 4. Selesai doa berkat amin, jujur Tuhan saksinya, keluar dari pintu berantem Bu. Gimana ceritanya Bu? Saya sampai bingung, saya di mimbar baru selesai doa berkat berantem Bu. Kan kacau ini. Kenapa tadi orang Kristen menganggap Tuhan itu baik, cukup dia minta ampun masih diampuni, itu masalahnya sih. Tapi dosa jangan. Maka disebut tomat, Kristen tomat. Hari ini tobat, besok umat. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ternyata Tuhan hidup kudus. Kalau ditanya gampang, susah, nanti kita lihat. Penutup, poin keempat. WL sehingga pemusik belum maju ke depan. Kita akan tutup sini. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Yang keempat. Jadi yang pertama, Tuhan pilih kita sebelum dunia dibentuk untuk kita kudus dan tak bercacat. Yang kedua, kenapa kita harus suci dan saleh? Itu perintah Tuhan. Karena dunia dan segalanya akan lenyap. Yang ketiga, standar bagi Tuhan untuk kita adalah hidup kudus dan damai dengan semua orang. Sebab tanpa kekudusan kita tidak melihat Tuhan. Yang keempat, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Kita lihat ayat penutupnya. Terima kasih Tuhan. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 14. Bisa ditampilkan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Kita akan tutup di sini. Yuk baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu keberdohaan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Gak ada cara lain. Bisa lagu ini, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bisa ya? Lagu ditutup Alkitabnya. Saya terbatas pada waktu dan tempat. Bapak Ibu, kalau mau ngomong tentang kekudusan, hanya Tuhan dan kita yang tahu kok. Kita nggak bisa menghakimi orang lain kok. Kamu nggak kudus,
kamu cemar, kamu najis, gak boleh. Hanya Tuhan yang tahu. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup kudus? Apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus? Boleh katakan sayang Tuhan Yesus, mengasihi. Tahu nggak Anda? Ada satu ayat berkata gini, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintah. Kalau engkau sayang Tuhan, gak ada cara lain Oma, kita menyenangkan Tuhan. Kita hidup kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Soal berkat itu bonus dari Tuhan. Semua bonus. Tutup matamu, buka hati dengan lembut. WL singa batu salju. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan, Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. katakan, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua semua
Amin. 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 Kalau kami boleh memanggil Engkau Bapa, Ya. maka kami mengakui bahwa kami adalah anak. Amin. Sudah seharusnya seorang anak meneladani apa yang bapaknya kerjakan. Ya. Thank you God. Kami tahu Tuhan bukan Makasih. perkara yang mudah bagi kami. Ya Tuhan. Tetapi jika kami mau, maka kekudusan itu adalah bagian yang bisa kami jalani. Dalam nama Yesus. Biar pertolongan dan Terima penyertaan kasih. Tuhan bersama dengan kami. Amin. Dan Roh-Mu yang kudus biar senantiasa mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami menjaga sikap hidup kami di hadapan Engkau, menjaga pikiran kami, Ya. menjaga perkataan kami, Ya. menjaga keinginan kami, Ya. menjaga apa yang ada dalam kehidupan ini Ya. tetap kudus di hadapan Amin. Engkau. Amin. Jika rindu kami adalah bersama dengan-Mu, Ya. maka ini yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Amin. Bagaimana kami bisa menjaga, bagaimana kami bisa melakukan, dan bagaimana orang-orang di sekitar kami menilai. Setiap dari kami yang datang pagi ini, Ya. hanya Engkau yang tahu siapa kami pribadi masing-masing. Shalalalalala. Jika hari-hari yang lalu yang kami lalui, Shalalalalala. kami berjalan dengan apa yang kami mau, ampuni kami. Ya Tuhan. Biar pagi ini firman-Mu kuat dalam hidup kami. Ya. Sehingga pagi ini ketika kami mendengar, kami mengambil keputusan Ya. Yes. Amin. 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 memelihara Terima kasih, kehidupan yang Tuhan. Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih. Jadi bait Allah yang kudus. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi dan berkati terus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Pakai dia lebih dan lebih lagi. Tolong Tuhan juga menyertainya agar dia juga senantiasa kudus Yes. menjaga. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Terima kasih. Kaulah pelita dalam hidup kami. Ya Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Muda Ibo yang sudah melayani kita pagi hari ini. Tuhan terus memakai dengan luar biasa dan memberikan kekudusan Yes. ya Amin. bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bagi seluruh jemaat yang diberkati hari ini, kita akan memberikan yang terbaik dari Tuhan. Juga bagi kita semua ya, firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk lihat hidup dalam kekudusan itu amatlah penting ya. Jadi pulang jangan lagi curiga-curiga dengan suami dan istri gitu. Kita nggak bisa jaga orang setiap saat 24 jam, tapi Tuhan bisa jaga. Amin. Ya, anak-anak muda jaga kekudusan sebelum masuk dalam pernikahan supaya berkat Tuhan terus bisa bersama saudara sekalian ya. Baiklah, hari ini kita akan memberikan persembahan lagu yang sudah disiapkan. Silakan diangkat. Kita mulai memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh bangga Yesus atas jalan pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih.
dalam nama Yesus semua yang masuk dalam rumah Tuhan berguna buat pekerjaan Tuhan, mengembangkan penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Berkati persembahan ini dan berkati tangan-tangan yang berkorban agar mereka hidup tidak pernah mengalami kekurangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Sebelum kita akhiri ibadah, pengumuman yang saya akan sampaikan kepada saudara sekalian bahwa panitia Natal telah terpilih pada 2 minggu lalu. Cuma minggu lalu saya lupa karena lihat waktu berjalan terus. Nah, dari beberapa saudara kita yang ikut dalam panitia Natal ya, biasa yang 2 minggu lalu yang sudah kita bentuk, tinggal bendaharanya siapa Bu Yin? Bu Tantri ya, Bu Tantri kenal semua ya, Bu Tantri ya. Jadi saudara yang mau kasih persembahan Natal boleh langsung ke Ibu Tantri. Ada nggak yang nggak kenal Ibu Tantri? Kayaknya nggak ada, semua kenal ya. Atau mau berdiri lagi Ibu? Nah, boleh langsung ke Ibu Tantri. Kita mau merayakan Natal, tapi saya pikir perayaan Natal yang kita rayakan harus satu ibadah yang menguatkan kita. Itu harapan saya. Karena misi saya sekarang menguatkan jemaat untuk menanti Tuhan, karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya, seperti yang kita terima firman yang hari ini sangat jelas. Jadi kita jaga kekudusan, karena Tuhanlah yang menyertai kita, yang melihat semua yang kita lakukan. Karena satu kali kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Firman yang kita dengar hari ini dengan ayat-ayat yang memang dari Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi semua kita belajar untuk hidup dalam kekudusan ya. Jadi jangan disengaja kan, kayak hamba Tuhan tadi bilang, tapi berilah kesempatan dengan Tuhan membentuk hidup kita menjadi jemaat yang kudus di hadapan Tuhan. Apa yang kita nantikan selain dari menantikan mempelai laki-laki yang nanti menjadi kita sekalian? Diberkati saudara semua yang telah menerima firman Tuhan hari ini, biar itu diterapkan dalam perjalanan hidup kita. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat beberapa menit ya. Saya akan bagi doa-doa kita. Nanti tolong Ibu Mein berdoa buat negara kita. Oh, negeri kita perlu didoakan, sangat-sangat perlu. Kemudian kita akan berdoa juga untuk saudara yang membutuhkan doa. Coba angkat tangan. Ya. Atau gini, yang sangat membutuhkan doa silakan ke depan. Nanti saya dan Pendeta Ibo akan mendoakan saudara. Percaya bahwa tangan Tuhan menyertai saudara. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya, kita berdoa untuk Ibu Jen ya, yang sedang melakukan pelayanan ibadah Padang. Maka ia tidak hadir di tengah-tengah kita dengan persekutuan doanya. Bapak, kami berdoa buat Ibu Jen beserta dengan suami dan keluarga yang melayani ibadah Padang dengan persekutuan yang ada di Sepatan, biar hari ini Tuhan juga bekerja menguatkan mereka di dalam ibadah itu, sehingga mereka juga cukup
setia kepada Tuhan. Berkati mereka di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa saat ini untuk beberapa saudara-saudara kami yang membutuhkan doa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kehadiran orang-orang yang masih belum begitu sehat di tengah-tengah kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesehatan kepada Ibu Eli yang lebih lagi, sehingga ia dapat lebih lagi datang kepada Tuhan dengan tetap setia mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Nur, Tuhan tolong dia. Tuhan, hamba-Mu yang setia ini Tuhan perhitungkan itu menjadi kebenaran. Tuhan tolong dia, hiburkan dia dan beri dia kekuatan. Ibu Wati, kami berterima kasih bisa hadir walaupun dalam keadaan yang masih belum sempurna, tapi kami percaya kesembuhan yang sempurna akan menyertai Ibu Wati sehingga dia aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan jamah sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan dengar doa kami, menolong semua jemaat yang hadir, baik kecil, muda, besar, tua. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Berkati hamba-Mu Pak Ibu pakai lebih heran di dalam pelayanannya. Keluarga Tuhan berkati. Tuhan juga berkati pemusik kami hari ini. Saudara Robi, Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan juga singer liturgis, Tuhan berkati mereka menjadi hamba-hamba yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan menjadikan jemaat ini menjadi berkat yang besar di tengah-tengah dunia sebelum kami mengalami pengangkatan bersama-sama dengan Tuhan. Ini harapan dan doa hamba-Mu. Tuhan dengar ini semua untuk memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan pagi hari ini.